Oke, it's recording now untuk mata kuliah Strategic Management, pertemuan ke-12 ya. Nah, ini saya jelaskan dulu. Di pertemuan ke-12 kita akan ngebahas apa sih? Jadi di pertemuan ke-12 kita akan membahas mengenai strategi penyehatan dan divestasi. Strategi perusahaan pemimpin pasar. Nanti ya kan, ini judulnya. Jadi ini akan kita bahas adalah mengenai divestasi, apa itu definisinya, kemudian indikator dari lingkungan bisnis, kemudian juga indikator internal, indikator eksternalnya juga seperti apa, kemudian juga penyihatan strategiknya seperti apa, gitu kan ya, kemudian juga penyihatan operasional organisasi atau perusahaan, berikut juga dengan proses penyihatannya seperti apa, kemudian juga intervensi negara, gitu kan ya, dan juga strategi divestasi, gitu. Nah setelah itu baru nanti kalian bisa lihat ada beberapa contoh-contoh soal latihannya di slide gitu ya. Oke, ini saya share screen dulu ya teman-teman ya, sebentar. Oke, here we go. Ya, ada yang mau masuk. Oke, di layar teman-teman itu sudah terlihat ya. Jadi kita akan ngebahas itu mengenai strategi penyehatan dan divestasi, strategi bagaimana perusahaan itu, bagaimana strategi perusahaannya sebagai pemimpin pasar. Nanti kita akan lihat detailnya. Sembari ada yang mau masuk, oke sebentar. Oke, kita lihat dulu sini definisi dari divestasi. Apa sih divestasi itu? Kalau mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata investasi atau investment gitu ya, misalnya Pak Presiden itu berkunjung ke luar negeri supaya untuk bisa mengundang para pengusaha di luar negeri, misalnya di Eropa, pengusaha Eropa atau pengusaha dari Amerika Serikat untuk menanamkan modalnya di Indonesia atau melakukan investasi di negara kita gitu loh. Apa itu investasi? Mungkin kalau teman-teman sudah pernah sering dengar kata-kata itu, investasi berarti ya mereka membawa modal mereka membawa uang mereka dan menanamkannya, dan maksudnya uangnya mereka itu dimasukkan ke dalam negara kita dan mereka melakukan usaha di negara kita gitu kan. Jadi intinya ada uang masuk dari luar negeri ke negara kita, ke Indonesia. Misalnya berapa? Misalnya dari kunjungan Pak Presiden ke Amerika Serikat itu bertemu dengan para pengusaha, mungkin didapatkan misalnya total nilai investasinya itu adalah misalnya berapa, 10 miliar dolar. Nah, berarti nanti direncanakan nanti di sekitar mungkin tahun 2023 atau pertengahan tahun 2023 atau mungkin awal 2024 jadi akan ada investasi dari Amerika Serikat itu misalnya masuk ke Indonesia senilai 10 miliar US dollar gitu loh. Itu sedikit cerita mengenai investasi. Nah, kalau divestasi, apa itu divestasi? Divestasi berarti ini kebalikannya. Berarti ini kalau tadi yang investasi itu memasukkan uang, kalau investasi berarti mengeluarkan atau pengurangan beberapa jenis aset dalam bentuk keuangan atau barang, dapat disebut bisnis penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini mengurangi beberapa jenis asetnya dalam bentuk keuangan atau barang. Jadi yang misalnya tadi mereka katakan misalnya mereka invest 10 miliar US dollar, ya misalnya karena ya krisis gitu, itu krisis global, ya akhirnya ya misalnya dikurangi. Jadi yang tadi misalnya mereka punya total investasinya ada 10 miliar US dollar, dikurangi menjadi terjadi 6 miliar US dollar. Berarti kan pengurangannya itu sangat signifikan gitu kan. Ada pengurangan sekitar ya 4 miliar US dollar kan gitu. Itu hitung-hitungan gampangnya gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat nih indikator dari lingkungan bisnisnya. Jadi kalau kita mau ngeliat sehat nggak sih perusahaannya gitu, itu bisa dilihat dari lingkungan bisnisnya. Jadi kalau misalnya lingkungan bisnisnya tidak mendukung perkembangan perusahaan, jadi jadi lingkungan bisnis itu hanya bisa menjadi sumber ancaman bisnis atau sebagai sumber sakitnya perusahaan. Jadi perusahaan sebenarnya ini udah nggak bisa bertahan lagi gitu loh. Nah, jadi di antara begitu banyaknya
jenis lingkungan bisnis. Di sini ada beberapa tanda-tanda ya, tanda-tanda yang dapat dijadikan sebagai strategic clue gitu, petunjuk strategis sedikit peluang bisnis yang tersedia dan juga semakin terbukanya ancaman bisnis gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Atau prediksi, jelas dari prediksi atau peramalan dan penilaian implikasi manajerial yang menjadi sulit dilakukan. Ketika lingkungan bisnis tersebut berinteraksi satu dengan lain, jadi ada namanya, jadi prediksinya atau penilaian implikasi manajer itu susah. Jadi si pihak manajerial ini susah untuk melakukan penilaian gitu loh, atau prediksi. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan juga aktivitas ekonomi pembentuknya memberikan indikasi bagi pihak manajemen atau pihak direksi perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan ekspansi usaha. Jadi pasti harus melihat pertumbuhan ekonominya nih. Bagaimana dengan pertumbuhan ekonominya? Bagaimana dengan misalnya aktivitas ekonominya? Misalnya yang katanya di tahun 2023 akan terjadinya krisis. Jadi kan kita mesti ngeliat nih, gimana nih, bagaimana dengan kondisi perekonomian saat ini, gitu. Bagaimana dengan daya beli masyarakat? Karena itu kan akan langsung berpengaruh terhadap laku atau tidaknya produk-produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen kan gitu ya. Lalu yang ketiga, tersedianya kredit dan aktivitas pasar modal yang dapat digunakan sebagai indikator mudah atau sulitnya, murah atau mahalnya dana yang dibutuhkan. Ini kan ya kan, misalnya kalau bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha, pasti kan dia akan melihat nih bagaimana nih aktivitas pasar modalnya gitu kan. Apalagi misalkan kalau kayak aktivitas pasar modal itu sangat dipengaruhi misalnya oleh kondisi eksternal, misalnya dengan kondisi politik, bisa jadi mungkin kondisi geopolitik gitu kan ya. Misalnya geopolitik itu berarti kondisi geografis yang memberikan keuntungan politik bagi perusahaan bagi negara kita, itu kondisi geopolitik. Contohnya misalnya apa? Dengan aja salah konflik di Laut Cina Selatan, ya kan, misalnya konfliknya memanas bahkan sampai misalnya negara kita juga ikut melakukan mobilisasi tentara misalnya ke wilayah Kalimantan untuk menjaga kedaulatan bangsa, itu pasti akan berpengaruh terhadap aktivitas pasar modal gitu kan, akan berpengaruh terhadap indeks harga saham gitu kan, apakah naik atau turun atau mungkin stabil atau gitu kan. Ya pasti itu kadang-kadang akan berpengaruh kan gitu. Nah, itu yang akan jadi berpengaruh terhadap gampang nggak sih ini dananya akan didapat gitu kan. Apalagi misalkan kalau misalnya dengan adanya misalnya perang Rusia dan Ukraina, itu pasti akan sedikit banyak akan berpengaruh terhadap negara kita kan. Terutama juga pasti negara-negara pasti akan terpengaruh kan, karena apa, misalnya dengan angka inflasi yang begitu tinggi ya, bahkan sejak dari 40 tahun terakhir, yang baru sekarang ini angka inflasi itu meningkat signifikan gitu kan. Nah, oke. Lalu kemudian juga perubahan harga ini memberikan indikasi yang cukup penting mengenai perubahan tingkat inflasi dan juga keseimbangan jumlah barang yang tersedia dan juga yang diminta oleh pasar. Mungkin teman-teman masih ingat ya mengenai kasus minyak goreng yang menghilang di pasaran gitu kan ya. Ya kan, menghilang di pasaran, kok semua tiba-tiba kok semua minyak goreng nggak ada gitu kan ya. Itu apa ya? Itu berarti kan itu kan artinya apa, bahwa ya harga itu karena apa? Misalnya ya karena faktor harga, jadi akhirnya ya barang tuh menghilang gitu kan. Makanya kalau kalian lihat itu misalnya apa, pada saat minyak goreng ini ada, harganya langsung meningkat 2 kali lipat gitu ya. Rata-rata semua kan pasti, hampir semua merek minyak goreng yang ada itu pasti harganya meningkat 2 kali lipat. Misalnya yang tadi yang 1 liter mungkin harganya cuma misalnya 14.000 gitu kan ya, tiba-tiba naik menjadi misalnya 2 kali lipat jadi 28.000. Nah, demikian juga misalnya yang harga minyak goreng yang 2 liter yang tadi misalnya harga 24.000, 25.000 meningkat 2 kali lipat menjadi 50.000 kan gitu ya. Itu pasti akan memberikan tekanan terhadap angka inflasi kan, dalam artian ya inflasi pasti akan meningkat kan gitu, karena ya harga barang meningkat gitu kan. Kemudian juga misalnya dari BBM ya, misalnya dari harga BBM yang meningkat atau naik, ya pasti juga akan berpengaruh terhadap
apa namanya, harga-harga kan ya, harga-harga kebutuhan pokok. Karena apa? Karena ya kebutuhan pokoknya diangkut pakai apa ya? Pakai kendaraan. Kendaraan itu masih menggunakan BBM gitu kan. Ya kan hampir bisa bilang 100% kan kendaraan niaga itu masih menggunakan bahan bakar minyak atau bahan bakar fosil gitu kan. Maksudnya belum ada yang menggunakan tenaga listrik gitu, atau truk menggunakan tenaga listrik, atau mungkin mobil-mobil yang menggunakan tenaga listrik itu masih terbatas jumlahnya kan gitu, dan juga harganya masih tinggi kan gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin, monggo. Silakan kalau mau ditanyakan. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, here we go. And oke, ini saya sebentar saya bikin ini dulu ya. Sebentar. Oke, sekarang kita lihat indikator internal. Jadi ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai tanda perusahaan itu tidak sehat. Yang ini muncul di tahapan awal. Jadi pada tahapan awal daur kehidupan perusahaan. Jadi mulai dari kas itu nggak cukup gitu kan, keterbatasan atau tekanan likuiditas. Kemudian juga modal kerja yang berkurang. Kemudian juga hutang dagang membengkak. Jadi ya kita tuh berhutang kepada orang lain. Kemudian juga piutangnya juga meningkat, jadi kita tuh nggak bisa nagih ke pihak lain gitu, menagih uang kita yang tertahan di orang lain atau di organisasi lain. Kemudian juga penurunan return on investment, jadi percentage itu berkurang gitu loh. Jadi pengaruh pengembalian terhadap investasi itu berkurang gitu kan. Kemudian juga penjualannya itu, angka penjualan itu mendatar atau bahkan mungkin cenderung menurun gitu. Jadi bahkan tidak ada peningkatan sama sekali kan gitu ya. Lalu kemudian juga rugi terus-menerus dalam beberapa kuartal. Jadi ya laporan keuangan itu merah terus gitu loh. Kemudian juga absensi tenaga kerja yang meningkat ya mungkin karena karyawan sudah merasa tidak safe ya untuk bekerja di kantor, di organisasi ya. Akhirnya ya mereka misalnya mencari alternatif pekerjaan di tempat lain gitu kan, sembari tetap mempertahankan pekerjaannya di tempat yang lama. Jadi mereka dengan berharapan bahwa kalau nanti misalnya suatu nanti saya di PHK, ya saya akan mendapatkan uang pesangon yang besar kan gitu ya. Apalagi bagi mereka yang sudah bekerja cukup lama kan gitu ya. Kemudian juga tenaga kerja itu meningkat. Jadi ya berarti bisa dibilang mungkin ini tidak adanya efisiensi tenaga kerja. Jadi mungkin orangnya banyak, tapi mungkin pekerjaannya itu sedikit gitu. Jadi akhirnya apa? Jadi produktivitasnya menurun kan gitu ya. Kemudian juga pengaduan konsumennya meningkat. Pengaduan konsumennya meningkat. Jadi dalam arti apa? Jadi banyak komplain, banyak konsumen yang komplain terhadap produk-produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kan gitu ya. Kemudian juga arus informasi keuangan dan manajemen yang semakin meningkat. Jadi arus informasi keuangannya ini jadi ya harus keluar masuk bahkan mungkin lebih banyak uang yang keluar dibandingkan uang yang masuk kan, seperti itu gitu. Oke. Coba saya tanyakan mungkin teman-teman, silakan monggo. Lalu terlanjut ya. Jadi sini ada beberapa indikator internal ya sudah jelas ya. Tadi kan ini adalah kita bicara mengenai indikator awalnya, kemudian ini indikator internalnya ya, yang menunjuk perusahaan ini nggak sehat gitu loh. Jadi stoknya meningkat, tapi penjualannya menurun, kemudian marginnya berkurang, kemudian cost-nya meningkat, gitu ya. Kemudian juga beberapa misalnya kepercayaan pada konsumen yang berkurang, itu kan yang signifikan pengaruhnya kan gitu ya. Kemudian juga likuiditas di bank tuh nggak mencukupi gitu kan ya. Tertundanya piutang dagang konsumen yang tidak percaya, kemudian juga pelanggaran perjanjian hutang, pembayaran tagihan dengan dana dari bank, jadi tagihannya semakin meningkat gitu, dari tagihan cicilan kepada bank ya semakin meningkat gitu kan ya. Nah kemudian indikator internal ini yang dapat dijadikan sebagai petunjuk tidak sehatnya perusahaan, di mana ya lazimnya
dijumpai pada tahap akhir daur kehidupan perusahaan. Itu diantaranya itu adalah kecilnya perhatian manajemen terhadap menurunnya laba. Jadi seakan-akan tuh manajemen tuh acuh gitu ya. Kemudian juga pengurangan staf tanpa menganalisa sebab pokoknya kenapa nih kok jadi ada pengurangan karyawan kan gitu ya. Kemudian juga pembayaran melalui bank dengan saldo defisit sebagai ganti penarikan kredit. Kemudian juga krisis kas, jadi kas itu likuiditas itu ya krisis. Kemudian juga terlambatnya pembayaran hutang, terlambatnya penagihan piutang gitu ya. Penurunan penjualan yang terus menerus gitu ya. Ya walaupun misalnya penurunan misalnya angka persentage penurunannya itu tidak besar, tapi ya lambat tapi pasti ya penjualan itu semakin menurun kan gitu ya. Kemudian juga moral karyawannya rendah, ya kan? Karena merasa buat apa lagi gue kerja di sini, tapi saya nggak punya pilihan lain kan gitu ya. Mau cari tempat lain, ya dalam kondisi krisis seperti ini yang tidak akan mudah kan gitu ya. Kemudian juga kredibilitas perusahaan itu berkurang gitu kan ya, perputaran persediaan itu menurun drastis gitu kan. Jadi ya stoknya menumpuk gitu kan. Kemudian juga bahan-bahan bakunya juga masih menumpuk di gudang kan gitu ya. Kemudian juga kepercayaan dari supplier juga berkurang kepada perusahaan kita. Nah, itu juga ini merupakan indikatornya gitu loh. Oke. Juga beberapa yang lainnya ini kebetulan bisa cek. Kemudian juga ini ada juga indikator internal yang muncul pada setiap daur kehidupan perusahaan. Jadi ini ya harta kekayaan perusahaan menurun, pangsa pasar untuk produk utamanya itu juga berkurang, biaya publikasi meningkat ya karena supaya produknya ini tetap disukai oleh konsumen, tetap konsumen mencarinya. Kemudian juga ya turnover dari karyawan tuh yang meningkat. Kemudian juga bisa jadi gaji dan tunjangan karyawan itu meningkat lebih cepat dibandingkan peningkatan produktivitas maupun laba. Kemudian juga peningkatan manajemen itu yang bertambah panjang gitu kan. Jadi jalur manajemen itu ya semakin berjenjang gitu ya. Kemudian juga ini berpindahnya penguasaan pangsa pasar kepada pihak pesaing. Ya misalnya kita sebagai market leader, kita sebagai number one, tapi mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini kita menjadi nomor 2 atau bahkan menjadi nomor 3 kan gitu ya. Berarti apa? Pasti terjadi penurunan angka penjualan kan gitu ya. Karena apa ya? Karena konsumen ini beralih kepada pesaing, kompetitor gitu kan ya. Jadi kemudian juga adanya konflik antar manajemen dan ya maksudnya konflik kepentingan mungkin gitu kan ya. Kemudian juga perbedaan arah manajemen dan juga arah perusahaan itu yang jadi akhirnya membuat semakin runcingnya konflik di perusahaan. Kemudian juga ya sayangnya terjadinya keburukan laporan keuangan atau akuntansi perusahaan gitu ya. Kemudian juga kesediaan memberi kredit pada konsumen yang dapat membayar pada waktu yang telah ditetapkan. Kemudian juga utangnya itu semakin lama semakin banyak dan itu tidak terkendali gitu loh. Kemudian juga rekening saldo itu defisit gitu loh. Gitu. Oke. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau tanyakan? Monggo silakan. Ada yang mau tanyakan silakan mungkin. Kalau enggak kita lanjut ya. Here we go. Sebentar. Saya share screen. Oke, kita sini indikator kombinasi. Indikator kombinasi itu jadi merupakan ya tanda-tanda yang menjadikan sehat atau tidaknya perusahaan yang disebabkan oleh kedua determinan, kedua penentu ya, baik dari faktor internal maupun juga faktor eksternal gitu kan ya. Jadi ini pertama itu adalah penerapan manajemen dengan prinsip pengecualian. Jadi manajemen pengecualian adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya ada penyimpangan kecil antara yang direncanakan dengan actual kinerjanya. Jadi antara planning dengan performance itu penyimpangannya kecil gitu loh. Kemudian juga delegasi tanpa adanya controlling gitu kan. Tanpa adanya controlling, tanpa adanya feedback gitu kan, itu yang akhirnya ya tidak terkendali kan gitu ya.
Kemudian juga semakin vertikalnya jenjang organisasi kan sebisa mungkin bahwa kalau organisasi itu dibuat flat gitu. Jadi apa karena ya kalau semakin berjenjang atau semakin vertikal ya keputusannya ini akan sangat susah dibuat dan perusahaannya juga akan semakin gemuk ya semakin susah untuk bergerak kan gitu ya. Kemudian juga terjadinya ambigu. Jadi apa karena karyawan itu memiliki lebih dari satu pemimpin. Nanti ini gue reportnya ke siapa nih? Report ke divisi, report ke marketing director, atau gue reportnya ke financial director nih. Karena ini kan pasti berbeda kan gitu ya. Ini gue reportnya ke siapa ini gitu. Gue nggak chain of command-nya gimana nih? Rantai komandonya seperti apa kan gitu. Nah, ya bahkan juga terjadinya rantai komando yang putus nih. Si bawahnya bingung, saya nih reportnya ke siapa ini, gue kerja di divisi mana tapi gue reportnya gue nggak tahu gue kepada siapa kan gitu. Kemudian juga ada gaya jadi balik lagi kepada leadership style, jadi gaya kepemimpinan yang bermegah-megahan gitu ya, yang menunjukkan kemewahan di hadapan para bawahannya kan. Jadi sedangkan bawahannya sendiri itu mungkin ya mereka gajinya pas-pasan atau mungkin beban kerjanya gede besar, tapi digajinya juga hanya pas-pasan. Itu kan menjadi timbul kecemburuan gitu kan, kecemburuan sosial di internal organisasi gitu kan. Kemudian juga ya memasarkan produk yang salah, sih mungkin agak nggak mungkin, tetapi mungkin juga terjadi misalnya manufacture defect kan gitu ya, atau mungkin juga yang lebih pasti mungkin memasarkan produk ke pasar yang salah gitu loh, mungkin karena kurang perhitungan atau mungkin kurang melakukan analisa, atau mungkin pada saat melakukan analisa survei atau survei lapangan tuh ya mungkin hasilnya itu memberikan hasilnya ternyata tuh ya hasilnya tidak sesuai dan diharapkan, jadi akhirnya mungkin mereka melakukan langkah yang berbeda kan gitu, jadi akhirnya ya pangsa pasarnya salah gitu, memasarkan pada produk yang ke pangsa pasarnya salah kan gitu ya. Kesalahan pemilihan saluran distribusi bisa jadi mungkin karena nih distribusi yang mungkin sebelumnya dia memiliki keahlian misalnya untuk produk-produk tertentu, tapi setelah dipercaya untuk misalnya ada produk yang berbeda, itu pasti akan berbeda jalurnya, maksudnya berbeda hasilnya gitu loh. Katakan misalnya dia sebagai distributor untuk misalnya untuk produk-produk air minum dalam kemasan, kemudian dia ya dipercaya untuk misalnya untuk mendistribusikan produk makanan, itu pasti akan berbeda handlingnya, akan berbeda juga hasilnya gitu loh. Gitu. Kemudian juga sistem informasi keuangan yang tidak tangkap, jadi ini slow respon gitu loh. Nah itu yang akhirnya yang sayang banget kan gitu ya. Kemudian juga perusahaan itu mulai kehilangan keunggulan bersaing, kemudian juga ya perubahan teknologi yang cepat yang akhirnya tidak bisa diantisipasi oleh perusahaan. Kemudian juga kekurang pahamannya dari pihak perusahaan untuk mengetahui lebih detail mengenai kebutuhan konsumen. Apalagi misalnya dengan kondisi seperti saat ini, ya di mana memang konsumennya sudah mulai daya belinya itu semakin melemah, yang harus bisa ditanggapi oleh perusahaan, terutama oleh pihak manajemen gitu kan ya. Nah, jadi hal seperti itu yang harus diperhatikan gitu, apalagi dengan misalnya dengan daya beli yang masyarakatnya semakin melemah, kemudian kita belum 100% recover dari pandemi, kemudian ditambah lagi dengan beban harga BBM yang naik kan gitu ya, kemudian juga ada isu di tahun 2023 yang akan terjadinya krisis global gitu kan, itu yang perlu dipahami gitu. Gitu. Oke, jelas teman-teman? Ada yang mau tanyakan, monggo silakan. Silakan kemudian tanyakan. Sepertinya tidak ada, Pak. Cukup. Cukup ya, oke. Kita lanjut aja teman-teman ya. Nanti kalau ditanyakan silakan, saya diinterrupt boleh, nggak masalah. Oke, lanjut. So, bagaimana perusahaan bisa melakukan penglihatan sifatnya strategik gitu ya.
Jadi pernyataan strategik ini diperlukan ketika terjadinya kesalahan yang strategik juga gitu. Pertama, berkaitan dengan usaha penyiapan terhadap sakit yang disebabkan oleh ketidaksanggupan atau ketidakmampuan perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk yang ada saat ini dengan komponen pokok yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua, pernyataan strategis diperlukan apabila manajemen itu membuat kesalahan strategis yang mengakibatkan perusahaan berada di luar misi yang diharapkan. Pernyataan strategis ini yang langkah ketiga, pernyataan strategis diperlukan ketika perusahaan itu dinilai memiliki kecenderungan kehilangan posisi strategik di pasar. Sekalipun perusahaan sudah berhasil secara rata-rata atau bahkan lebih secara operasional gitu kan. Nah, berarti kalau begini kan kita bisa melihat bahwa kira-kira siapa sih yang melakukan kesalahan gitu kan. Pastinya ya nggak mungkin karyawan yang di level-level senior staff atau manajer atau level supervisor, tapi lebih kepada yang sifatnya strategik, itu berarti lebih kepada pihak manajemen atau pihak board of directors, gitu, dewan direksi, yang mereka yang menentukan arah dan langkah perusahaan mau kemana kan gitu ya. Ya kan, ya apalagi misalkan kalau dia masuk ke sampai dia berada di luar misi yang telah ditetapkan sebelumnya kan gitu ya. Kemudian juga bahkan sampai kepada kehilangan posisi strategis di pasar itu kan nggak mungkin hanya dilakukan oleh supervisor marketing, tapi pasti itu sudah merupakan apa namanya langkah yang dilakukan oleh pihak direksi gitu. Ya terutama misalnya ya bisa jadi mungkin tanggung jawabnya dari siapa marketing direkturnya atau mungkin ya mungkin bahkan dari level CEO-nya kan gitu loh. Oke, silakan kalau mau tanyakan monggo sembari saya lanjutkan. Nah, kemudian untuk penyihatan operasionalnya berusaha melakukan perubahan operasi perusahaan, tetapi hampir sama sekali tidak bersentuhan dengan usaha merubah strategi bisnis. Jadi untuk keperluan terjadinya arah perputaran perusahaan biasanya menggunakan cara, misalnya manajemen berusaha meningkatkan penghasilan yang diperoleh dengan berbagai cara ya, misalnya dengan memberikan potongan harga gitu, diskon atau promosi, kemudian juga penambahan dan juga perbaikan layanan konsumen, misalnya dengan misalnya melakukan jemput bola ke konsumen kan gitu, atau mungkin misalnya mendatangi rumah konsumen, kemudian juga memperbaiki saluran distribusi, juga memperbaiki kualitas barang dan juga jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian juga manajemen ini melakukan pemotongan biaya, misalnya biaya administrasi, melakukan misalnya pemotongan biaya penelitian dan pengembangan mungkin yang dirasa terlalu besar saat ini akhirnya dipotong, mungkin nanti bisa dimasukkan kepada pos yang lain yang lebih membutuhkan kan gitu ya. Kemudian juga pemilihan strategi ini tepat dilaksanakan oleh perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sudah dewasa, yang hampir tidak menyediakan peluang pangsa pasar. Jadi strategi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi dalam anggaran operasi sehingga bisa membuka peluang adanya pengurangan biasa yang cukup signifikan gitu. Jadi untuk langkah-langkah proses penyihatan organisasi, jadi pertama mengembalikan situasi yang serba tidak teratur ke dalam hal-hal yang sifatnya teratur, kemudian memberikan penilaian secara menyeluruh mengenai kemungkinan penarikan penghasilan dari piutang dagang gitu kan, yang biasanya mungkin dalam jangka waktu pendek boleh coba ditarik-tarikin supaya nanti bisa memperbaiki cash flow. Kemudian juga mulai dipikirkan mencari ya sumber-sumber tambahan penghasilan baru, mungkin mencoba membuka market yang barunya kan seperti itu gitu loh. Nah, kemudian juga ada tahap-tahapan proses penyihatan. Jadi mulai manajemen melakukan evaluasi yang sifatnya overall menyeluruh. Ini mungkin biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama ya, antara 1-3 bulan. Membuat rencana penyihatan itu ya membutuhkan waktu ya sampai dengan 6 bulan. Lakukan implementasi rencana penyihatan yang sudah dibuat. Ini berarti mungkin butuh waktu antara 6-12 bulan, ya kurang lebih ya tahun gitu ya. Kemudian juga manajemen membuat langkah stabilisasi perusahaan. Ini biasanya dibutuhkan waktu antara 6 sampai dengan 12 bulan. Nah, kemudian juga penyiapan ke arah pertumbuhan bisnis itu membutuhkan waktu antara 1 sampai 2 tahun. Nah, seperti itu.
Makanya kalau misalnya perbaikan organisasi, apalagi kalau yang organisasi yang besar gitu ya, mungkin tersebar di seluruh wilayah Indonesia atau bahkan sampai ke luar negara, itu pasti akan membutuhkan waktu kan gitu ya. Nah, kemudian pasti di sini ada intervensi negara. Jadi umumnya sini keterlibatan negara dilakukan dalam tiga tahapan. Pertama, jadi negara tuh merumuskan dan juga mengimplementasikan kebijakan ekonomi makro dan hukum yang dibutuhkan sebagai landasan penyihatan gitu ya. Kemudian juga negara terlebih dahulu menyehatkan sektor keuangan, khususnya untuk sektor perbankan, gitu kan, diperkuat dulu nih perbankannya, gitu kan. Waktu yang pertama itu yang sektor kebijakan ekonomi makronya, ekonomi secara garis besar itu diperbaiki, mengimplementasikan beberapa paket-paket kebijakan, gitu kan, dan juga pastinya hukum kan gitu yang diperbaiki ya. Gitu. Lalu yang ketiga, negara itu melakukan intervensi penyihatan terhadap sektor real setelah terlebih dahulu melakukan pemilahan perusahaan mana yang masih bisa dan memiliki harapan untuk sehat kembali dan perusahaan yang tidak mungkin lagi disehatkan. Jadi misalnya ya, kalau misalnya terutama sektor real atau ya, atau mungkin teman-teman pernah lihat misalnya di tahun 97 pada saat krisis moneternya. Jadi jadi waktu itu pemerintah membentuk yang namanya BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Jadi tujuan apa supaya untuk memperbaiki bank-bank yang sedang sakit gitu kan. Kalau memang banknya sudah nggak bisa diselamatkan ya mungkin satu banknya ditutup atau di merger dengan bank lainnya kan gitu ya. Nah kemudian juga untuk strategi divestasi. Jadi ini merupakan strategi keluar dari pasar. Hal ini terjadi ketika perusahaan itu sudah nggak bisa berkembang dan tidak melihat adanya prospek yang cerah. Jadi pemilik dan juga manajemen ini antara ownernya dan juga pihak direksi memutuskan untuk meninggalkan pasar. Misalnya mungkin karena pasar properti itu sudah tidak, walaupun misalnya saat ini memang masih dalam kondisi krisis, tetapi karena sudah tidak sudah tidak sehat lagi, ya udah diputuskan keluar dari bidang properti atau mungkin ya aset-asetnya dijual kepada pihak lain gitu ya. Lalu yang kedua, alasan perusahaan itu melakukan divestasi ya karena determinan produk yang paling sering memaksa manajemen untuk memilih menutup operasi unit usaha yang strategis dan keluar dari pasar itu karena buruknya kinerja perusahaan. Khususnya dalam hal mencapai laba atau return on investment itu kecil. Jadi ya udah akhirnya ya udah kita tutup aja gitu loh. Nah, jadi ada tiga divestasi nih. Jadi ada tiga strategi divestasi, mulai dari penjualan secara menyeluruh, kemudian juga spin off. Jadi ya anak perusahaan itu dibikin dipisah atau mungkin ya likuidasi atau ditutup total gitu loh. Halangan keluar dari pasar itu ya terutama dari pihak direksi yang mereka enggan mengetahui bahwa mereka itu sebenarnya sudah melakukan kegagalan gitu loh. Jadi ya balik lagi kepada mereka merasa gengsi, mereka merasa sudah nyaman di posisinya. Kalau saya misalnya perusahaannya dijual atau perusahaannya dilakukan spin off, maka saya masih berada di posisi yang sama kan seperti itu. Pasti juga nanti berkurangnya kebanggaan dari para manajer ini kan gitu loh. Gitu. Kemudian juga yang ketiga ini merupakan masalah emosi. Jadi ketidaknyamanan emosional karena harus berpisah dengan perusahaan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya, keseharian mereka, keseharian direksi. Mungkin mereka sudah bercokol atau bertengger itu mungkin sama berapa tahun, 10 tahun gitu kan ya. Nah juga kemudian ada kekhawatiran kalau misalnya ada pihak lain yang membeli dan juga masalah pihak lain yang mungkin yang mengoperasikan unit usaha ini ya apakah justru akan berhasil? Berarti sebenarnya kan ketahuan yang sebenarnya yang nggak bisa memanage itu siapa kan gitu ya. Ya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memang yang menghalangi perusahaan ini untuk keluar dari pasar gitu loh. Oke, sampai sini teman-teman yang ditanyakan, monggo silakan. Ini banyak semua sudah selesai, tinggal nanti kalau tinggal nanti saya upload di YouTube mungkin malam ini atau besok saya upload gitu ya. Paling lambat Senin deh gitu loh. Gimana? Ada yang bertanyakan mungkin monggo. Silakan. Kalau nggak ditanyakan kita akhiri sampai di sini ya. Nanti kalau tetap ada yang bertanyakan monggo bisa dijapri ke saya atau bisa di grup gitu ya. Oke. Baik. Maaf.
Baik, kalau itu sekian dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yo, terima kasih kembali sama-sama ya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya.